saya akan menjelaskan tentang model penilaian portofolio. Dasar pemikiran penilaian portofolio sebagai suatu penilaian model baru yang diterapkan di Indonesia sejak kurikulum 2004. Nah, ini tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk meningkatkan suatu kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, hal ini memang logis dan wajar, karena selama sistem penilaian yang digunakan sekolah ini cenderung hanya melihat hasil belajar peserta didik dan memberikan proses belajarnya, sehingga nilai akhir yang dilaporkan kepada orang tua dan pihak-pihak terkait hanya menyangkut dominan kognitif saja. Selanjutnya yaitu pengertian portofolio. Istilah portofolio pertama kali digunakan oleh kalangan artis dan fotografer. Nah, secara umum portofolio ini merupakan kumpulan dokumen berupa objek penilaian yang digunakan oleh seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, atau perusahaan yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan menilai perkembangan suatu proses. Nah, di sini ada tujuan dan fungsi portofolio. Tujuan penilaian portofolio adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan dukungan data, dokumen yang kuat. Nah, fungsi penilaian portofolio ini sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, tanggung jawab dalam belajar, perluasan dimensi belajar, dan inovasi pembelajaran. Portofolio ini sebagai alat pembelajaran merupakan komponen kurikulum. Nah, portofolio sebagai alat penilaian autentik. Nah, portofolio ini sebagai sumber informasi. Adapun prinsip-prinsip penilaian portofolio. Proses penilaian portofolio menuntut terjadinya interaksi multiarah, yaitu dari guru ke peserta didik, dari peserta didik ke guru, dan diantaranya peserta didik. Direktorat PLP Ditjen Dikdasmen 2003 mengemukakan pelaksanaan penilaian portofolio ini hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip mutual, terus saling mempercayai, konsistensi yaitu kerahasiaan, kebersamaan dan milik bersama, dan keputusan dan juga kesesuaian. Karakteristik penilaian portofolio ini yaitu multisumber, beragam tujuan, kepemilikan, autentik, dinamis, eksplisit, dan integrasi. Dan ada juga kelebihan dan kekurangan portofolio. Kelebihan model penilaian portofolio ini dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik, yaitu membantu guru melakukan penilaian secara adil, mengajak peserta didik untuk bertanggung jawab dan memberi kesempatan untuk peserta didik dalam meningkatkan prestasi. Nah, ini juga membantu guru mengklarifikasikan. Kekurangannya itu menilai penilaian portofolio ini membutuhkan waktu dan kerja ekstra, tidak tersedianya kriteria penilaian yang jelas. Nah, sulit dilakukan terutama menghadapi ujian dalam skala nasional. Dan adapun jenis penilaian portofolio. Jenis penilaian portofolio akan memberikan pemahaman tentang perlunya penggunaannya tentang portofolio ini secara bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Nah, jenis penilaian portofolio ini terdapat peserta didik di dalamnya, bisa perseorangan atau kelompok. Selanjutnya, sistem ini terdapat proses kerja produk, tampilan, dokumen. Adapun tahap-tahap penilaian portofolio menurut Anthony Janetko 1996, yaitu menggunakan sebuah sistem portofolio ini untuk mengidentifikasikan tujuan dan fokus ke portofolio dan mengidentifikasikan isi materi umum yang akan dinilai, mengidentifikasikan perorganisasian portofolio dan menggunakan portofolio dalam praktik, evaluasi pelaksanaan portofolio dan evaluasi portofolio secara umum. Adapun bahan-bahan penilaian portofolio yaitu penghargaan yang diperoleh peserta didik, hasil pekerja peserta didik, catatan atau laporan dari orang tua peserta didik atau teman sekelasnya, catatan pribadi peserta didik, dan bahan-bahan lain yang relevan.
dan alat-alat audio, visual video, dan disket.